Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kembali saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo mulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita di sepanjang hari ini bisa saja terjadi di luar kendali kita. Tapi kita percaya kalau hidup kita berdasarkan dengan firman Tuhan, hidup kita dalam tuntunan Tuhan, maka sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, aku percaya. Karena aku percaya, maka aku melangkah dalam iman. Karena aku percaya, maka aku akan melihat perkara-perkara dahsyat. Maka dengan iman kita dapat berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku, kemenangan kepadaku, dan penghiburan kepadaku. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada yang merasa terberkati melalui program Bible and Coffee ini, saudara bagikan juga video singkat ini, renungan singkat ini, karena saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kiranya melalui video-video singkat yang saudara bagikan menjangkau banyak orang dan menguatkan banyak jiwa, sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan banyak orang dikuatkan melalui pelayanan saudara melalui media sosial ini. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Maka kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai segala sesuatunya. Tuhan Yesus, tolong kami. Biar Roh Kudus mengartikan kami, menuntun kami dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Satu ayat saudara dikasih dalam Tuhan, Kejadian pasal 3 ayat 6. Coba perhatikan di sana saudara. Ini ketika awal mula manusia jatuh di dalam dosa, saudaraku. Kejadian pasal 3 ayat 6. Alkitab bilang begini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Tapi sebelum perempuan itu mulai kompromi, saudaraku, dia mulai terlebih dahulu jatuh dalam apa? Dalam mulai mempertimbangkan gitu. Kapan dia mulai mempertimbangkan? Ketika iblis dalam wujud ular itu mulai argumen dengan Hawa. Jadi awal mulanya, hati-hati saudara, awal mula manusia mulai jatuh dalam dosa karena mulai ada kompromi. Nah, ini yang kita mesti cegah. Bukan pada saat responnya, tapi dimulai sebelum kita menindakinya. Sebelum kita dimulai dari responnya. Apa itu? Mulai kompromi. Hawa mulai argumen dengan iblis, sudah dikasih dalam Tuhan. Ya gak apa-apa lah kalau buah itu dimakan. Toh Tuhan bukannya berfirman begini. Hawa bilang enggak. Tuhan bilang semua pohon boleh kok, cuma satu aja yang gak boleh. Iya, baru iblis bilang karena Tuhan tahu buah itu kalau dimakan maka engkau akan dapat pengetahuan. Disitulah ada rasa mulai ingin tahu. Sehingga akhirnya Hawa mulai melihat. Di ayat yang ke-6 Alkitab catat, perempuan ini melihat, wah pohon ini baik kok. Baik nih untuk dimakan, sedap kelihatannya. Jadi sedang dikasih dalam Tuhan. Akhirnya karena mulai berpikir, dia mulai bertimbang sama kan. Kalau kita udah mulai jatuh dalam dosa, kita mulai berpikir, ya tapi pendeta suami saya jahat, suami saya kasar, tapi mantan saya aduh dia lemah lembut sekali, mantan saya itu perhatian sekali sama saya. Akhirnya dia nggak salah lah pendeta, mulai chat sedikit lah, mulai tanya kabar ya kan. Mulai dari kompromi. Akhirnya mulai timbul rasa suka, mulai timbul rasa kangen. Ini yang bahaya saudara. Ini jebakan iblis, ini jebakan setan yang ujung-ujungnya akan melahirkan dosa. Nah, Alkitab bilang jika dosa itu sudah matang maka akan dia melahirkan maut. Nah, ini yang berbahaya. Jadi sebelum dosa itu lahir, ada yang disebut dengan kompromi. Apa saudara? Kompromi. Kompromi dengan ya nggak apa-apa lah pendeta, cuma minum-minum sedikit, nggak sampai mabuk. Kan Alkitab bilang nggak boleh sampai mabuk. Itu mulainya, engkau mulai kompromi.
Ya nggak apa-apa lah pendeta, buka-buka situs cabul sedikit kok, nggak sampai onani, nggak sampai masturbasi. Itu awal mulanya. Tapi ketika timbul keinginan saudara dikasih dalam Tuhan, maka keinginan itu akan membuahi dosa. Dan dosa itu ketika dibuahi, dia akan melahirkan maut. Ini yang akan membuat manusia binasa. Hari ini sebagai hamba Allah, sebagai rekan sekerja Tuhan, saya mengencourage setiap kita. Ayo stop, kalau di pikiranmu sudah mulai ada rasa ingin kompromi. Dalam pikiran kita mulai pengen lakukan sesuatu, patahkan itu dalam nama Yesus. Betul, kita tinggal dalam daging, tapi jangan sampai kita hidup dalam kedagingan. Dimulai dari kompromi, saudara dikasih dalam Tuhan. Perhatikan selanjutnya, buah itu, pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Udah mulai berpikir, nggak apa-apa kok, makan sedikit nggak apa-apa kok. Perhatikan yang selanjutnya, lagi pula, ini udah mulai kompromi, udah mulai lebih jauh. Lagi pula pohon itu menarik hati. Karena apa dibilang? Memberi pengertian. Lalu apa yang terjadi? Ia mulai meresponi. Ia mulai menindaki. Ia mulai melahirkan apa yang ada di pikirannya. Ia mulai mengambil, apa dibilang? Ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suami pun ikut memakannya. Ini yang saya bilang. Awalnya gimana? Awalnya kompromi, ya kan? Ya nggak apa-apa lah. Awalnya ngobrol dulu saudara. Ya nggak apa-apa lah sama iblis gitu kan? Ya nggak apa-apa lah. Iblis sudah kasih nih. Ini hebat. Saya bilang hebat. Kenapa iblis saudara kasih nama? Dia cuma kasih percikan. Dia cuma kasih api-api kecil gitu. Namun kita yang nyiram bensin, kita yang meresponinya. Dan ujung-ujungnya kita bilang apa? Ini nyalain si iblis. Ujung-ujungnya Hawa bilang ular. Memang akarnya adalah ular, akarnya adalah iblis. Tapi yang merespon adalah manusia. Jangan lupa, yang merespon adalah kita. Yang merespon untuk berbuah dosa bukan iblis. Kita yang merespon untuk melahirkan dosa. Iblis memberikan percikan, iblis memberikan kesempatan untuk melahirkan dosa. Kita kompromi. Karena kompromi ini akhirnya kita mulai melahirkan dosa. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, bukan suatu kebetulan engkau menyaksikan, mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau engkau hari-hari sudah mulai tenggelam dalam kompromi, mungkin engkau belum membuahi dosa itu. Mulai dari sini stop, berbalik kepada jalan Tuhan. Jangan mulai kompromi. Karena ketika engkau mulai kompromi, engkau bilang ya nggak apa-apa lah pendeta, atau saya nggak sampai jatuh kok dalam dosa. Engkau sedang berjalan dalam pinggir jurang, saudara. Engkau sedang berjalan di pinggir jurang yang ujung-ujungnya engkau akan jatuh. Kalau engkau tahu engkau sudah ada di pinggir jurang, berbalik ke tengah, berbalik dalam jalan-jalan Tuhan. Karena itu hari ini, ayo, setiap kita yang merasa diri sudah mulai kompromi dengan dosa, merasa berpikir ya nggak apa-apa lah sedikit, nanti saya berbalik lagi, toh Tuhan penuh dengan belas kasihan. Berbalik dalam jalan-jalan Tuhan, berbalik ke tengah, jangan berjalan di pinggir saudara. Karena sebentar lagi engkau akan jatuh. Dan ketika engkau jatuh, engkau akan jatuh dalam, dan akhirnya engkau nggak bisa bangkit. Hari ini, ayo sebelum kau jatuh, jangan sampai engkau jatuh. Jangan sampai tunggu jatuh maksud saya. Jangan sampai engkau menghasilkan maut dulu, buah yang engkau hasilkan, buah dosa itu maut. Engkau datang kembali kepada Tuhan, berbalik. Sehingga akhirnya Tuhan memulihkan setiap kita. Karena dosa selalu dimulai dari kompromi. Kompromi akan hal-hal yang menurut kita kecil, tapi ujung-ujungnya membawa maut, ujung-ujungnya mendatangkan kebinasaan, ujung-ujungnya mendatangkan kehancuran. Baik dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam setiap segi kehidupan kita. Dosa menghancurkan setiap kita. Dimulai dari mana? Kompromi. Mari kita berdoa. Bapa, anugerah-Mu hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami sudah mulai kompromi dengan dosa. Betul kami sampai belum melahirkan dosa, tapi kami ujung-ujungnya kami tahu kami akan melahirkan dosa. Dan dosa itu akan melahirkan maut. Ampuni kami ya Tuhan. Jika Tuhan dapati di antara kami yang pagi hari ini sudah mulai bertindak melenceng dari jalan-jalan Tuhan. Jika Tuhan dapati kami sudah tahu kebenaran namun kami mulai kompromi dosa, Tuhan Yesus ampuni kami. Pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Pulihkan kami ya Allah. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Kami sadar betul dosa kelihatannya enak, dosa kelihatannya nikmat, tapi kami tahu ujung-ujungnya membawa kebinasaan, ujung-ujungnya membawa kehancuran dalam hidup kami. Karena itu kami mau berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kemampuan. Hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan pagi hari ini yang secara khusus mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Lawat setiap kami, kuatkan kami, ingatkan kami akan jalan-jalan Tuhan. Sehingga akhirnya kami berbalik
kepada Tuhan dan hidup memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Stop kompromi. Karena dengan kompromi kau sudah masuk dalam langkah pertama yang ujung-ujungnya masuk dalam dosa yang menghancurkan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.